Jesus is my best friend. He's the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He's the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You gave the greatest love and wins me from my sin. You are the best. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Apa kabar semua adik-adik? Semoga semua sehat-sehat ya. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan yel-yel kita. Adik-adik mari bangkit berdiri. Dengan semangat kita nyanyikan yel-yel kita. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Sekali lagi adik-adik. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Grow, glow and go. Yeay. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, glow, bersinar seperti karakter Kristus, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah kita, mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami masih ada hingga saat ini Bapa, bukti bahwa Engkau baik Tuhan. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami. Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa, sahabat yang baik yang selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Ayo semangat semuanya. Jesus is my best friend. He's the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He's the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You give the greatest love and wins me from my sin. You are the best in my whole life, Jesus. You give the greatest love and wins me from my sin. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. Sekali lagi adik-adik semuanya, mari kita bersukacita memuji Tuhan kita. Ayo adik-adik semuanya. Jesus is my best friend. He's the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever.
kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang baik, selalu menjagai kita adik-adik. Mari bersukacita bersama-sama kita memuji Tuhan. Ayo bersemangat semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ayo adik-adik semuanya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ayo adik-adik semuanya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti apa adik-adik? Seperti dirimu dan diriku. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita telah memuji Tuhan adik-adik, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah lewat persembahan yang telah kami siapkan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Dia Tuhan yang selalu melindungi kita, yang selalu memegang tangan kita, yang selalu memeluk kita di hadirat. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan sungguh. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. Mari semuanya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Handri. Yeay. Shalom anak-anak 3G Kids, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian walaupun secara online. Pak Handri berharap dan terus berdoa anak-anak di rumah Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan sehingga mampu menjalankan aktivitas di rumah dengan sukacita. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini yang pastinya seru, Pak Andri mengajak kita semua untuk berdoa. Mari semua tutup mata, kita memulai dengan memohonkan kekuatan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang sangat diberkati. Kami masih boleh ada, memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, anak-anak yang di rumah maupun hamba-Mu yang menyampaikan cerita firman Tuhan, sehingga berkat Tuhan mengalir bagi kami semua, dan kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, 3 minggu kita belajar tentang mengasihi orang asing. Minggu lalu seperti yang disampaikan oleh Kak Gele, dan beberapa minggu kita belajar tentang mengasihi. Nah, hari ini pun Pak Andri akan menyampaikan tentang masih mengasihi di dalam konteks mengasihi sahabat. Kita belajar dari Raja Daud yang memiliki sahabat dan dia begitu mengasihi sahabatnya. Siapa yang punya sahabat di rumah? Siapa yang punya sahabat? Wow, pasti semua anak-anak punya sahabat, punya teman dekat di mana kita bisa saling berbagi, kita bisa saling cerita, dan kita saling menasehati dan membangun satu dengan yang lain. Nah, Daud pun memiliki sahabat. Siapa yang tahu nama sahabat Daud? Ya, betul, Jonatan. Jonatan adalah sahabat Daud. Kita tahu bahwa waktu Daud mengalahkan Goliat, pada waktu itu yang menjadi raja di Israel yaitu Raja Saul, dan Raja Saul membawa Daud masuk tinggal di dalam istana, dan di dalam istananya Daud bertemu dengan anaknya Raja Saul yaitu Jonatan, dan mereka akhirnya bersahabat antara Daud dan Jonatan. Mereka begitu akrab, mereka begitu saling mengasihi satu dengan yang lain sehingga terjalinlah persahabatan yang begitu akrab dan begitu karibnya, sehingga mereka saling membantu, saling menasehati, dan saling
membangun satu dengan yang lain. Nah, sahabat bukan berarti harus punya hobi yang sama, harus punya kesukaan warna baju yang sama. Tidak seperti itu anak-anak, bahwa sahabat pun mereka memiliki tujuan yang sama, mereka punya cita-cita, mereka punya visi, mereka punya mimpi, mereka mau untuk sama-sama meraihnya seperti itu. Mereka punya hukum-hukum yang mereka taati sama-sama, mereka punya nilai-nilai yang mereka harus jalani sama-sama di dalam kehidupan mereka. Mereka punya peraturan-peraturan yang harus mereka taati sama-sama. Seperti itu sahabat yang baik. Nah, anak-anak di rumah, persahabatan Daud dan Jonatan ternyata tidak disukai oleh Raja Saul. Kenapa? Karena waktu Daud berhasil mengalahkan Goliat, ternyata rakyat Israel begitu suka dengan Daud. Mereka begitu mengasihi, mereka begitu mencintai Daud, sehingga mereka selalu memuji Daud. Nah, disinilah timbul kecemburuan hati dari Raja Saul, sehingga Raja Saul berniat untuk membunuh, melukai Daud. Nah, bagaimana perasaan anak-anak di rumah kalau sahabat yang kita kasihi, teman kita, kawan karib kita dilukai oleh orang-orang di sekeliling kita? Pasti kita sedih, betul ya? Demikian juga Jonatan sedih karena ayahnya tidak suka terhadap sahabatnya. Dan akhirnya persahabatan mereka pun harus terpisah karena Raja Saul mencari Daud, Raja Saul mengejar Daud, Raja Saul mau untuk melukai Daud, sehingga Daud pun harus pergi jauh, bersembunyi dari satu goa ke goa yang lain, bersembunyi di salah satu padang gurun dan pergi ke padang gurun yang lain. Demikianlah Daud lari menjauhi Raja Saul. Dan persahabatan mereka pun terpisah sekian lama tahun. Nah, pada suatu waktu setelah mereka berpisah cukup lama, bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Saul berperang dengan musuh mereka, bangsa Filistin. Dan ternyata di dalam izinnya Tuhan, bangsa Filistin mengalahkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul. Dan bukan hanya mereka kalah, dan bukan hanya mereka harus terdesak dan dikalahkan oleh bangsa Filistin, tetapi ternyata semua yang mengikut Raja Saul ditangkap. Bahkan semua anak-anak Raja Saul dibunuh oleh bangsa Filistin. Bahkan Saul pun mati oleh karena ketakutan terhadap bangsa Filistin. Nah, hal ini didengar oleh Daud. Daud berusaha untuk pergi menolong dengan pasukannya, pergi untuk mencari, pergi untuk menolong. Ternyata tidak bisa karena semuanya sudah dibunuh oleh bangsa Filistin. Daud sedih, Daud menangis. Daud sedih sekali. Sahabat karibnya, orang yang begitu dia kasihi, Jonatan, telah pergi meninggalkan Daud. Daud menangis, Daud sedih. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Daud pergi berperang, mengalahkan Filistin, mengalahkan bangsa-bangsa, dan akhirnya Daud menjadi raja menggantikan Saul. Raja Daud menjadi raja yang baru di Israel. Di ayat yang kita baca hari ini, 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di sini kita melihat bagaimana Daud bertindak untuk menunjukkan kasihnya kepada sahabatnya Jonatan. Jadi Daud pergi, Daud mengumpulkan orang-orang dan mencari tahu di manakah, apakah masih ada dari keluarga Saul yang masih hidup. Entah itu anak-anak, entah itu cucu dari Saul, apakah masih hidup. Karena apa? Karena Daud mau menunjukkan kasihnya kepada sahabatnya Jonatan yang sudah meninggal. Dan ternyata ada seorang hamba dari Raja Saul yang namanya Ziba.
dia yang mengurus anak-anak Saul, dan dia pergi dan mengatakan kepada Daud yang sudah menjadi raja pada waktu. Dia bilang, Raja Daud, masih ada keturunan dari Raja Saul yang merupakan anak dari Yonatan, namanya Mephiboset. Wow, masih ada. Iya Raja, masih ada. Saya sedang menyembunyikan Mephiboset dari kejaran musuh-musuh. Nah, ternyata anak-anak di rumah Mephiboset ini adalah anak dari Jonatan. Waktu terjadi peperangan, Siba mencoba menyelamatkan Mephiboset dan berlari menyelamatkan Mephiboset. Ternyata Mephiboset jatuh sehingga kedua kakinya lumpuh dan tidak bisa berjalan. Dan Siba berkata kepada Raja Daud bahwa masih ada keturunan dari Raja Saul dan merupakan anak dari Jonatan. Nah, ini yang dikatakan oleh Raja Daud kepada Siba. Dan kita baca di 2 Samuel 9 ayat yang ketiga. Di situ Raja Daud bilang begini, kemudian berkatalah raja, di sini raja itu Raja Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Wow, keren sekali anak-anak, bahwa Daud ingin menunjukkan kasih kepada Jonatan sahabatnya karena Daud memiliki kasih yang dari Allah. Nah, anak-anak di rumah, ini yang menjadi kunci bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekeliling kita, dan kepada sahabat yang kita kasih, yaitu waktu kita mampu memiliki atau menerima kasih yang dari Tuhan Yesus. Kasih yang dari Allah, karena kasih yang dari Allah itu kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, dan itu mampu mengalir dalam hidup kita dan hidup anak-anak, sehingga anak-anak mampu mengasihi orang tua, mampu mengasihi teman-teman, mampu mengasihi guru, mampu mengasihi musuh-musuh, dan mampu mengasihi sahabat-sahabat kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Daud, aku mau menunjukkan kasih yang dari Tuhan. Ini yang menjadi poin pertama buat kita untuk kita belajar dalam cerita firman Tuhan hari ini, bahwa bangunlah persahabatan yang terjalin di dalam kasih Allah. Bangunlah persahabatan yang betul-betul terjadi karena kasih Allah mengalir dalam persahabatan kita. Kalau tanpa kasih Allah, maka persahabatan kita itu akan sementara. Persahabatan kita itu hanya waktu ada senang. Tapi kalau kita susah, maka kita saling meninggalkan persahabatan. Oleh karena itu, kalau mau membangun kasih yang kuat, kasih yang tulus, kasih yang sungguh, maka kita harus bangun kasih yang dari Tuhan, sehingga kasih itu mampu kita tunjukkan dalam persahabatan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi persahabatan dapat dibangun dengan kuat dan dengan baik waktu kita membangunnya di dalam kasih kepada Tuhan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud membangun persahabatan dengan Tuhan waktu dia masih muda sekali. Daud membangun persahabatan dengan Tuhan di padang gurun waktu menggembalakan kambing domba. Dia membangun persahabatan dengan Tuhan. Daud sendiri dengan Tuhan. Daud membangun persahabatan sehingga kasih dari Tuhan memenuhi Daud, sehingga Daud mampu membangun persahabatan dengan orang-orang di sekelilingnya dan lebih khusus dengan Jonatan. Jadi poin pertama anak-anak di rumah, membangun persahabatan dalam kasih kepada Tuhan. Nah, lanjut cerita kita bahwa bagaimana Daud menunjukkan kasih Tuhan kepada Mephiboset yang merupakan cucu dari Raja Saul atau anak dari Jonatan sahabatnya. Nah, ada dua hal yang dilakukan oleh Raja Daud kepada Mephiboset. Daud berkata bilang, mulai hari ini apa yang diambil dan dirampas dari keluarga Saul, baik itu ladang, baik itu pertanian, perkebunan, tanah, semuanya dikembalikan kepada Mephiboset.
Jadi Mephiboset mendapat hak dari apa yang sudah diambil oleh musuh-musuh daripada Raja Saul. Daud ambil kembali dan serahkan kepada Mephiboset. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud berkata kepada Ziba, mulai hari ini Mephiboset akan duduk makan bersama dengan keluarga raja. Wow, anak-anak, ini menjadi kabar yang luar biasa. Kenapa? Mephiboset akan duduk setiap saat dalam jam-jam makan, perjamuan-perjamuan makan di kerajaan Israel. Raja bersama anak-anaknya, dan di situ juga ada Mephiboset. Mephiboset bukan anak raja, karena Saul sudah bukan menjadi raja, tapi dalam kasih yang ditunjukkan oleh Daud, maka Mephiboset akan duduk bersama dengan anak-anak Raja Daud lainnya dan makan bersama-sama sehidangan dengan raja. Wow, ini luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena Mephiboset bisa duduk makan bersama sehidangan dengan raja. Jadi raja makan apa? Anak-anak raja makan apa? Itu pun yang dimakan oleh Mephiboset. Poin kedua yang Pak Handri mau bagikan buat kita, bahwa mengasihi dengan sepenuh hati sehingga kita mampu memberikan yang terbaik. Daud mengasihi Jonathan dengan sepenuh hati karena Jonathan adalah sahabatnya, bagian dari hidupnya. Oleh karena itu, Daud menunjukkan yang terbaik dari apa yang bisa dia buat bagi Jonathan sahabatnya kepada Mephiboset anak Jonathan, bahwa seumur hidup Mephiboset dia akan duduk makan sehidangan dengan Raja Daud. Wow, luar biasa. Nah, anak-anak di rumah, kita punya sahabat yang sejati, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sahabat yang baik. Tuhan Yesus sahabat yang sejati. Di dalam kasih-Nya Tuhan mau membangun persahabatan dengan kita anak-anak di rumah. Dan bukan hanya itu, di Yohanes 15 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita anak-anak. Oleh karena itu anak-anak di rumah, yang pertama, bersahabatlah dengan Tuhan, bangun persahabatan dengan Tuhan sehingga hati kita dilimpahi dengan kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita mampu membangun persahabatan yang baik pada teman-teman di sekeliling kita. Kalau persahabatan kita didasari kasih kepada Tuhan Yesus, kita akan mampu memberikan yang terbaik. Kita akan sama-sama bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan mengasihi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini memberkati anak-anak di rumah, dan 2 poin tadi menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun dan menjalani persahabatan-persahabatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak di rumah, mari kita sama-sama berdoa untuk meresponi cerita firman Tuhan yang barusan kita sudah dengar, dan sekaligus kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami minta Roh Kudus menolong kami, penuhi hati kami dengan kasih dari tempat yang maha tinggi, penuhi hati kami dengan kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kami mampu mengasihi orang-orang di sekeliling hidup kami. Kami mampu mengasihi dengan tulus sahabat-sahabat kami. Kami mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan kami yang terbaik, menunjukkan itu dalam persahabatan-persahabatan kami, oleh karena hati kami dipenuhi kasih dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak di rumah. Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati pertumbuhan kembang mereka, Tuhan memberkati aktivitas mereka. Masa depan mereka sungguh ada karena mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan bangsa Indonesia,
pemimpin-pemimpin bangsa kami ada di dalam hikmat perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Wakil ada dalam perlindungan Tuhan, Gubernur NTT dan Wakil dan seluruh jajarannya ada dalam perlindungan Tuhan, Wali Kota Kupang Wakil dan seluruh jajarannya ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati gereja kami, biar kami terus menjadi alat di dalam tangan kasih Tuhan, membawa pesan pemulihan kepada semua orang tentang Kristus dan mereka pun diselamatkan dan dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati gembala kami, Pendeta Charles Besi sekeluarga dalam seluruh pergumulan, dalam seluruh doa-doanya. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat untuk terus memimpin dan mengembalakan gereja ini Tuhan mencapai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, pergumulan. Tuhan berikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Yesus, dan ada mujizat jalan keluar setiap permasalahan pergumulan yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari kedangkan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin menuntun kita sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, persahabatan dalam kasih Allah. Dan yang kedua, kita harus mengasihi sepenuh hati dengan memberikan yang terbaik. Dan adik-adik jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dan adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye. Jesus is my best friend. He's the only best friend. He never leave me alone.